Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ba'du. Sebelum kita melanjutkan pengajian ini, seperti yang sudah saya sampaikan pada dua pekan yang lalu, apa itu? Sebelum dimulai pengajian, diharap ada yang naik satu orang membaca yang telah kita bahas pada pekan sebelumnya. Ya, Mayyakro. Siapa yang mau baca? Bisa nih, saya punya air itu. Air tak? Oh. Ya, siapa mau baca? Hmm? Ya, pekan lalu. Atau dari akhwat. Silakan, Fadol. Iya, dari situ. Dari Abjad. Bismillahirrahmanirrahim. Bisautin alin, dengan suara yang lantang biar kedengaran. Oh, bisa pakai ini saja supaya kedengaran suaranya. Silakan, Kak. Ya, silakan. Itu ada wahyu. Coba udah tiga berdal dan alfa dan ortal empat pola dan bukta tidak problema walwa tadi dan wawu enam والزاوية السبعة الأجزاء الكتب والحرف الثمانية الحرف الإطلاقا والطاء للتاسعة الطاء التسجيل والياء ياء السلو والكاف للعشرين الحرف الدخول واللام للثلاثين اللام للثلاثين والميم للأربعين الميم للأربعين والنون للخمسين النون للمقبول والسين للستين السين للمقبول والعين للسبعين العين
70, wal fa'u lit-thamanina, dan fa untuk 80, wasadu lit-tis'ina, dan sad untuk 30, wal qafu lil-mi'ati, dan qaf untuk 100, wal ra'u lil-mi'ataini, dan ra untuk 200, wasyinu lit-salam, dan untuk 300, awal al-arba, untuk untuk 500, wal qaul dan untuk 100, wal bisa berarti dan untuk 300, wal qaul dan qaul dan qaul sama di dan terus 400 dan untuk 300, wal qaul dan qaul. Ya, jadi pekan lalu sudah dibahas mengenai huruf-huruf abjad. Nah, gitu. Jadi huruf-huruf abjad itu dia dinamakan juga dengan istilah hisab al-jumal, perhitungan dengan menghitung kata-kata. Itu. Ini hisab al-jumal ini merupakan budaya dari mana kira-kira? Dari hisab al-jumal, budaya dari Semitik kuno. Semitik kuno itu ya saya murojalai, kita murojaah itu adalah bangsa keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Yang saya sudah ceritakan pekan lalu itu ketika Nabi Nuh alaihissalam itu kan Nabi Nuh alaihissalam itu dia punya bahasa itu seperti bahasa Arab juga, tetapi lama sekali bahasanya. Bahasa yang sudah punah, tidak ada zaman sekarang. Nah, ketika kejadian Nabi Nuh alaihissalam ya waktu itu ditimpakan kepada kaumnya berupa banjir bandang yang mana meluluh lantahkan, menenggelamkan satu dunia tanpa terkecuali. Dan kejadian itu terjadinya banjir satu dunia ini itu berlangsung selama 40 hari. 40 hari itu banjir tidak berhenti, itu mengalir air di bawah tanah itu mengalir terus ke permukaan dan tidak pula berhenti hujan selama 40 hari. Itu Allah timpakan kepada kaum Nabi Nuh yang sudah 1.000 tahun. Bayangkan 1.000 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah tetapi tidak pernah diterima oleh kaumnya, lama sekali. Jadi kaumnya Nabi Nuh itu termasuk yang paling lama diberikan dakwah, tetapi hanya sedikit, hanya sekitaran 5% dari 100% yang masuk ke ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Waktu itu, waktu zamannya Nabi Nuh alaihissalam itu keturunan kaumnya itu menyebar luas ke permukaan bumi. Bayangkan, kita bisa bayangkan 10.000 tahun yang lalu, waktu itu 10.000 tahun yang lalu dari sekarang ini, waktu itu bumi ya bumi itu belum menunjukkan adanya perpisahan antar benua, masih bersatu. Dulu itu kita tidak tahu.
Indonesia ini, wilayahnya Indonesia ini, kira-kira dia bersatu dengan apa? Dengan China atau Australia? Nah, itu. Kalau kalian pelajari di IPA itu, di pelajaran IPA atau pelajaran IPS itu, ya, kondisi Indonesia ini kalau melihat, ya, kalau kita melihat itu di bagian Sulawesi Selatan, Sulawesi dan wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan itu hewan-hewannya berbeda. Kesamaan antara hewan-hewan Sumatera, Jawa, Kalimantan itu dia hewan-hewannya itu sepertinya berasal dari daerah, sama juga hewannya dari negeri Malaysia, ya, Malaysia dan Singapura, kemudian Australia. Nah, itu mirip-mirip. Berarti benua Australia itu pernah bersatu dahulu dengan kepulauan Indonesia. Berarti dulu begitu. Nah, ini pada zaman Nabi Nuh itu begitu. Keturunan baru mulai menyebar. Ya. Bumi ini belum menunjukkan adanya tanda-tanda pembagian wilayah. Sepertinya belum ada kepulauan Indonesia. Belum ada. Belum ada Indonesia waktu itu. Nah, keturunan-keturunan Nabi Nuh ini kemudian setelah kejadian banjir itu yang naik ke kapal itu hanyalah orang-orang beriman. Nah, orang-orang beriman setelah kejadian itu, nah, setelah kejadian tersebut, ya, setelah 40 hari maka keturunan itu Nabi Nuh alaihissalam turun ke bumi. Di mana kira-kira itu berlabuh kapalnya? Wastawat 'alal judi. Di mana? Bukit Bukit Judi. Bukit Judi, bukan judi anu itu yang bukan. Namanya Bukit Judi. Nah, itu kapalnya berlabuh di situ. Kapalnya berlabuh, kemudian semua turun semualah itu. Keturunan ada, sisa-sisa manusia yang ada, yang beriman. Termasuk juga hewan-hewan. Hewan-hewan pun turun waktu itu dari kapal. Artinya apa? Hewan-hewan pada waktu itu sebelum terjadinya banjir sudah diperintahkan oleh Allah naik ke kapal Nabi Nuh alaihissalam supaya tidak punah itu hewan. Nah, itu semua jenis hewan. Jadi Magofo di situ terkumpul di kapalnya Nabi Nuh, terkumpul di situ hewan-hewan. Tapi kalau kita berpikir apakah terjadi perkelahian antar hewan-hewan? Tentu pasti ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur itu semua supaya tidak terjadi kerusakan kapal akibat perkelahian hewan. Salah satu cerita, ya, ini saya tambahkan saya sedikit, tidak terlalu berkait dengan ini kitab. Itu kisahnya itu, kalian tahu kira-kira itu kucing berasal dari mana? Hah? Kucing itu berasal dari mana kira-kira? Menurut sejarah katanya, sejarah yang konon, masih konon katanya. Dahulu itu waktu di kapal Nabi Nuh alaihissalam itu ada tikus, belum ada kucing waktu itu. Ada tikus waktu itu berkeliaran. Tahu-tahu tikus kan? Bagaimana model-model tikus itu? Rantas, ah. Wah, rantas, ah. Rantas sekali, kotor. Nah, hancurkan kayu-kayu. Nah, itu. Singkat ceritanya itu, ini akibat tikus ini membuat kekacauan, kotor pokoknya itu kapal. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan singa, singa atau harimau itu. Harimau menakdirkan harimau bersin. Harimau yang sebelumnya tidak pernah bersin langsung bersin waktu itu. Haji, langsung keluar kucing. Wow, hebat ya. Harimau itu bersin langsung keluar kucing.
Akhirnya disitulah sejarah kenapa Tom selalu mengejar Jerry. Ada namanya Tom and Jerry. Maksudnya itu kenapa kucing itu selalu bermusuhan dengan tikus. Itu katanya konon. Akhirnya setelah kucing itu keluar dari mulutnya harimau, ya begitulah dia basmi itu tikus-tikus semua itu habis. Jadi gitu masih konon ceritanya. Tapi kalau dipikir secara akal, memang pun hampir sama itu harimau dengan kucing. Satu kasta itu satu spesies. Kucing dengan harimau satu spesies itu. Berdasarkan cerita itu mungkin bisa saja masuk akal, tapi kita tidak tahu. Ya. Nah, setelah turun Nabi Nuh alaihissalam bersama kaumnya, yang waktu itu kaumnya hanya berapa persen tadi? 5% dari 100% penduduk waktu itu. Hanya sedikit. Bisa dihitung perkiraannya itu hanya 100 orang yang tersisa di muka bumi ini. 100 orang. Dari sekian banyak ribuan orang yang ada. 100 orang saja. Turunlah mereka, kemudian mereka pun membentuk ilmu pengetahuan. Membentuk ilmu pengetahuan setelah kejadian banjir tersebut. Karena otomatis apa? Peradaban hancur. Peradaban budaya-budaya itu hancur akibat banjir. Akhirnya dibentuklah peradaban tersebut dengan peradaban dan budaya yang baru oleh kaumnya Nabi Nuh yang beriman. Dibentuk peradaban baru, budaya baru. Nah, setelah itu salah satu peradaban, salah satu budaya dari mereka ini, bangsa Semitik kuno ini Semitik ini adalah bahasa Arab yang dibentuk sebagai angka-angka yang kita bisa rasakan sampai saat ini. Jadi simbol-simbol huruf bermakna angka ini sama seperti halnya kalau kalian ikut pramuka. Kalian ikut pramuka kan? Ada yang ikut pramuka. Kalau ikut pramuka itu ada namanya Morse, ada sandi Morse, sandi rumput, sandi kotak, ya. Kemudian apa lagi? Semafor. Nah, itu sama halnya semafor. Semua yang berkaitan dengan pramuka itu sama modelnya. Itu mereka itu menjiplak. Jadi orang-orang pramuka itu semua pramuka dunia. Nah, itu. Semua pramuka dunia itu begitu. Mereka menjiplak ajarannya Nabi Nuh dan keturunannya, bangsa Arab. Nah, kemudian turun temurunnya hisab al-jumal ini ditandai juga dengan adanya peradaban bangsa Arab Baidah. Pernah saya bagikan ada 3 bangsa Arab. Bangsa Arab yang pertama itu Baidah, kemudian Aribah dan Musta'rabah. Musta'rabah. Bangsa Arab Baidah itu bangsanya kaum Ad dan Samud. Kaumnya Nabi Hud dan Nabi Soleh. Kaumnya Nabi Hud dan kaumnya Nabi Soleh itu adalah bangsa Arab yang asli. Jadi kita tidak tahu bagaimana macam tampak mukanya, tanjaknya mukanya itu, tanjaknya itu bangsa Ad dan bangsa Samud. Karena wajah-wajah keturunan mereka sudah hancur lebur, ditelan oleh azab Allah Subhanahu wa taala berupa angin dan petir. Jadi begitu. Yang hanya tersisa saat ini peradaban sisa-sisa dari budaya Ad dan Samud adalah bangunan-bangunan mereka. Kamu kalau ke Arab Saudi itu, ya, kalau kamu ke Arab Saudi itu ada wilayah itu yang kamu lihat itu di tengah-tengah padang pasir. Kamu lihat itu bangunannya terbentuk dari batu-batuan, rapi, kayak istana. Kamu masuk di dalamnya, wah megah sekali. Tapi ternyata itu adalah tempat tinggalnya kaum Ad dan Samud.
Kamu tahu kaum Ad dan Samud? Kaum Ad dan Samud itu peradabannya super mewah. Mereka membangun bangunan mereka itu, rumah-rumah mereka itu dalam bentuk batu-batuan, pahat-pahatan. Jadi mereka jago memahat bangunan. Gunung-gunung itu, gunung-gunung, bayangkan, gunung-gunung itu mereka pahat jadi rumah mereka. Jadi tidak tahu betapa besarnya mereka. Masih ingat dengan tingginya Nabi Adam? Berapa tingginya Nabi Adam? Berapa? 70 atau 60? Adam? 60 hasta. 60 hasta itu atau dikira-kirakan itu sama seperti pohon kelapa yang kamu lihat di pantai itu, yang tinggi itu. Tingginya itu Nabi Adam. Berarti jarak antara Nabi Adam alaihissalam ke bangsa Ad dan Samud itu tidak berbeda jauh. Berarti semakin hari semakin menurun. Tapi sedikit saja. Lihat sekarang kalian, ya. Kalian kecil-kecil semua. Dulu saya waktu SMP, saya tingginya itu seperti ini yang pakai songku kamu. Siapa? Mas Muk. Ini nih. Hah? Ibni. 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 Ah, Ibni. Sama seperti itu. Saya waktu SMP sudah besar-besar. Sekarang saya lihat itu ya kecil-kecil, mungil. Bocil ya sepertinya. Artinya itu keturunan itu terus menurut terus turun temurun itu semakin hari semakin berkurang tingginya, semakin kecil. Kemudian melalui bangsa Arab Baidah ini mereka pun me, apa? Mereka mewarisi ilmu-ilmu ini semua, termasuk ilmu hisab al-jumal, hitung menghitung. Jadi zaman dahulu itu belum ada angka satu, angka dua, belum ada. Itu. Angka satu, angka dua, angka tiga yang kamu lihat sekarang itu angka yang dibuat oleh orang-orang India. Kemudian masuk ke bangsa Arab itu dibawa oleh siapa? Siapa? Al-Khawarizmi. Siapa itu Al-Khawarizmi? Beliau adalah penemu angka nol. Penemu angka nol dan sekaligus matematikawan, ahli matematika. Semua penemuan-penemuan terkait dengan rumus-rumus matematika itu termasuk juga trigonometri. Pernah dengar? Trigonometri yang terkait dengan Pitagoras. Pitagoras itu nama orang yang menemukan itu. Itu yang bentuknya segitiga terbalik, segitiga siku-siku. Nah, itu. Itu juga ilmunya dari Al-Khawarizmi. Nah, jadi dia membawa masuk itu ke daerah Arab sehingga orang-orang Arab pun membenahi angka-angka tersebut dan mengklaim bahwa orang Arab memiliki angka yang dinamakan angka Arab yang kita lihat ini 1, 2, 3, bukan angka Arab yang kamu lihat ya, ini yang 8 ini 1, 2, 3. Nah, jadi itu diklaim padahal asalnya adalah dari India. Tetapi kalau kita lihat juga sebenarnya bangsa India itu juga berasal dari bangsa Arab. Kalian ingat waktu waktu dahulu itu Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa turun ke dunia. Kira-kira di mana ditaruh dulu? Nabi Adam diletakkan di mana? Di India. Nabi Adam diletakkan di India. Kemudian Hawa diletakkan di Jabal Rahmah. Bukan Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu tempat Arafah, tempat orang hari Arafah wukuf di hari Arafah. Jabal Rahmah. Kenapa dinamakan Jabal Rahmah? Karena di situ pertemuan kedua kalinya antara Nabi Adam dengan Hawa. Makanya namanya Rahmah, kasih sayang. Nah, itu. Kemudian apa hubungannya? Kenapa orang India itu
termasuk keturunan Arab. Nah, berdasarkan kisah ini, sebagian bangsa Semitik kuno itu juga melakukan ekspedisi di wilayah India yang merupakan konon katanya mereka adalah tempat turunnya Nabi Adam, sehingga mereka membentuk wilayah di situ. Ingat kan, Semitik kuno itu adalah keturunan tertinggi bangsa bangsa Arab. Jadi kalau kalian berbahasa Arab itu seakan-akan kalian sedang berbicara menggunakan mulutnya orang-orang Semitik kuno yang dahulu. Itu. Dirasakan saja kalau kalian berbahasa Arab itu kalian sedang menggunakan mulut-mulutnya itu bangsa Semitik kuno yang sudah 10.000 tahun yang lalu. Bahasanya mereka sampai sekarang itu. Itu makanya enaknya itu belajar budaya, belajar budaya dan peradaban, karena kita akan melihat masa lalu, bukan masa lalunya dia. Jadi cocok juga. Jadi hati-hati sama orang-orang yang belajar peradaban. Orang-orang yang belajar, biasanya orang-orang yang belajar peradaban itu dia suka dengan IPS, ilmu pengetahuan sosial. Jadi dia itu begitu. Hati-hati dengan orang yang belajar budaya dan peradaban. Jadi dia bisa melihat masa lalumu, masa kelammu. Pelan lihat saja. Kemudian kita lanjut. Itu hanya gurauan saja. Kemudian kan ini banyak banyak kegunaannya itu ya. Hisab al-jum, banyak gunanya itu. Ya. Termasuk itu ya, penggunaan hisab jumal itu berada pada kalimat-kalimat khusus, kalimat yang tersembunyi pada syair-syair dan hasil sastra. Hasil sastra itu apa? Berupa tulisan-tulisan dan sebagainya. Itu hasil sastra. Tulisan orang-orang Arab dahulu itu mereka menggunakan istilah ini, istilah hisab al-jumal itu sebagai rahasia yang tercantum dalam buku mereka. Nanti saya akan contohkan, berikan salah satu contoh. Masih ingat tentang huruf abjad toh? Abjad, hawas, kemudian hatta, kaliman, sa'fas, qurasyat, sahol, dan dudok. Masih ingat itu? Jadi itu huruf-huruf yang dibentuk oleh mereka. Ada simbol maknanya tersendiri. Kemudian kita masuk sedikit membahas tentang Ad-Darsus Tsani. Ad-Darsus Tsani, coba dilihat kitabnya. Karena kita telah selesai membahas tentang huruf abjad dan kegunaan-kegunaannya di bangsa Arab dahulu sebelum datangnya Islam, bahkan setelah datangnya Islam pun masih digunakan. Nah, kita masuk di bab baru ini, Ad-Darsus Tsani. Ad-Darsus Tsani. Pelajaran kedua. Hurufus sanati wa aqsamuha. Hurufus sanati wa aqsamuha. Huruf-huruf tahun dan macam-macam tahun. Huruf-huruf tahun dan macam-macam tahun. Jadi tahun juga itu ada macam-macamnya menurut orang Arab dahulu sebelum adanya kalender Hijriah. Apa saja huruf-hurufnya? Nanti akan dibahas. Yuksadu min darsi. Yuksadu min darsi. Hurufis sanati. Dobetul arqami. Yang punya kitab di harokat. Allati yadullu alaiha. Jadi situ ada fathah kan? Jadi bukan fathah di situ. Yadullu.
allati yadullu 'alaiha kullu harfin minha. Yadullu 'alaiha kullu harfin minha. Ada hal yang dimaksud. Ada hal yang dimaksud dari pelajaran huruf-huruf tahun. Yaitu berupa, ada hal yang dimaksud dari pelajaran huruf-huruf tahun, yaitu berupa peletakan nomor yang ditunjukkan dari setiap huruf. Nah itu. Jadi ada yang dimaksud dari pelajaran huruf-huruf tahun ini, apa itu? Berupa peletakan nomor yang ditunjukkan di setiap huruf. Apa maksudnya itu? Jadi setiap huruf, kan ini ceritanya belum ada angka toh? Belum ada angka. Belum ada simbol-simbol angka 1, 2, 3 sampai 0 itu tidak ada. Jadi dari pembelajaran huruf-huruf tahun ini ada yang dimaksud dari setiap huruf tersebut. Setiap huruf itu ada nomor-nomor yang dimaksud. Apa itu? Wahia. Wahia yaitu ini. Alif, ha, jim, zai, dal, ba, wa, waw, dal. Ada berapa huruf itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 huruf. Wa bihadhil ahrufit tsamaniyati, dan dengan 8 huruf ini, lukiba kullu sanatin minas sanawatil hijriyat. Dan dengan 8 huruf ini, maka disandarkanlah pada setiap tahun, Hijriyah. Layuqalu, maka dikatakanlah, sanatu alifin, au sanatu hain, matalan. Maka dikatakanlah sanatu alifin au sanatu hain, matalan. Maka dikatakanlah apa? Tahun alif atau tahun ha sebagai contoh. Maka dikatakanlah tahun alif, tahun ha sebagai contoh. Nah, jadi itu. Jadi ada 8 huruf yang dipakai untuk menamakan tahun-tahun hijriyah.
sebelum adanya penentuan kalender Hijriyah. Jadi mereka menamakan tahun ini, misalnya tahun ini dinamakan tahun Alif, tahun berikutnya dinamakan tahun H, kemudian tahun berikutnya tahun Jim, kemudian tahun berikutnya Zai, tahun Zai namanya, berikutnya tahun Dal, tahun Ba, Waw, tahun Dal. Ada 8 tahun. Jadi setelah 8 tahun itu mereka pun kembali lagi ke tahun Alif. Makanya itu istilahnya, kalian pernah dengar kata windu? Satu windu itu sama dengan 8 tahun. Satu abad sama dengan 100 tahun. 1 miliun sama dengan 1000 tahun. Satu dasawarsa sama dengan 10 tahun. Satu windu itu 8 tahun. Dari mana kata windu itu? Kata windu itu, ya, kalau kita lihat windu itu plesetan atau istilahnya itu hasil dari kata Hindu, windu. Karena kata windu, satu windu itu 8 tahun. Dia itu dari kata Hindu, India. Makanya tadi saya bilang India dengan Arab itu mirip-mirip. Dulu juga budaya India itu memakai hisab al-jumal juga. Tetapi mereka mengambil dari wilayah Arab. Jadi orang India kasihkan orang Arab angka-angka, sedangkan orang Arab kasihkan India berupa budaya apa? Hisab al-jumal. Penamaan angka dengan huruf. Nah, jadi orang India pun mengikuti sistem tahun yang dibentuk oleh orang Arab. Satu windu, satu Hindu. Satu tahun Hindu sama dengan 8 tahun. 8 tahun dari mana? Dari India. Yang mana India itu mengambil dari orang Arab. Orang Arab itu membentuk tahun itu 8 tahun. Jadi begitu model-modelnya. Jadi begitu sejarahnya kenapa bisa terbentuk demikian. Nah, sebelum saya akhiri ini, saya ingin memberikan contoh-contoh terkait dengan kemarin itu. Terkait dengan yang kemarin. Dengan contoh orang-orang Arab itu menggunakan hisab al-jumal sebagai bagian dari tulisan mereka. Saya berikan contoh dari kitab Tuhfatul Atfal. Pernah kita kitab Atfal? Tuhfatul Atfal itu adalah buku berupa syair-syair. Bentuknya itu syair. Tuhfatul Atfal itu adalah bentuk syair. Ada sekitar 61 syair. 61 syair. Yang mana itu kitabnya, syairnya itu berupa apa? Berupa ilmu tajwid. Kalian searching atau kalian cari kitab Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal itu terkenal di kalangan anak-anak pesantren. Karena mereka pasti hafalin Tuhfatul Atfal. Mereka hafal. Jadi contoh dari hisab al-jumal ini digunakan oleh ulama yang bernama siapa yang namanya lagi saya lupa. Al-Jamzuri, Sulaiman Al-Jamzuri. Sulaiman Al-Jamzuri adalah ulama penghafal Quran dan membentuk buku yang bernama Tuhfatul Atfal yang saya ceritakan tadi. Di akhir kitabnya itu beliau mencantumkan apa? Mencantumkan kalimat syair abiyatuhu naddun bada lidhin nuha tarihuhu bushra liman yutskinuha. Apa artinya itu? Abiyatuhu, bait-bait syair-syair yang ada dalam kitab saya ini adalah jumlahnya adalah 61. Dari mana 61 di situ katanya? Dari kata naddun bada lidhin nuha. Itu berupa kata. Jadi saya tulis.
Nadun bada lidin nuha. Jadi bait-bait yang terletak di kitab Tuhfatul Atfal itu berjumlah nadun bada lidin nuha. Apa artinya nadun bada? Nadun bada itu artinya batasan yang diberikan oleh pemberi batasan. Jadi berupa kalimat nadun bada lidin nuha. Batasan yang diberikan oleh pemberi batasan. Pemberi batasan. Jadi pengarang kitabnya ini hanya membatasi syairnya itu berjumlah 61. Kita lihat nadun bada. Nun itu sama dengan angka berapa kira-kira? Dengan angka 50. Oke. Kemudian dal sama dengan 4. Kemudian ba sama dengan 2. Kemudian dal sama dengan 4. Kemudian alif sama dengan 1. Kemudian lizi. Lam sama dengan berapa? 30. Kemudian zal sama dengan 700. Ya sama dengan 10. Kemudian alif sama dengan 1. Lam sama dengan 30. Nun sama dengan 50. Ha sama dengan 5. Ya sama dengan 10. Ini semoga tidak salah hitung gini. Coba totalkan ini. 50 tambah 4. 54 tambah 2. 56 tambah 4 lagi. 60 tambah 1. 61 tambah 30. 91 tambah 700. 791. Kemudian 10. 801 ditambah 1. 802 ditambah 30. 832 ditambah 50. 882 ditambah 5. 887 ditambah dengan 10. 877. 897. Kira-kira apa sisi kesamaannya di sini? Dengan jumlah baitnya. Ada 897. Apa kira-kira? Hah? Di dalam kitab itu menyebutkan abiyatuhu nadun bada lidin nuha. Nah itu. Coba kalau kita hitung 61.
Saya juga sebenarnya langsung bingung ini. Padahal 897. Berarti tidak selamanya itu yang menunjukkan dalam kata ini itu berjumlah seperti yang dimaksudkan oleh musonif. Ternyata setelah saya temukan ini, abiyatuhu nadun bada lidin nuha adalah jumlah bait yang sudah direncanakan oleh musonif, 897 bait syair, bentuk syair yang ingin dibentuk, tetapi beliau membatasi hanya sampai 61. Makanya artinya tadi saya bilang nadun bada lidin idin nuha, batasan yang diberikan oleh pemberi batasan. Seharusnya beliau maunya itu 897 bait. Itu ada syarahnya. Jadi di situ maksudnya. Itu saya tadi bilang contohnya itu contoh dari penggunaan hisab al-jumal ini terhadap karya-karya tulisan ulama-ulama terdahulu sebelum adanya angka-angka. Jadi begitu. Jadi yang dimaksud di situ adalah beliau punya keinginan untuk menulis 897 bait, tetapi beliau hanya membataskan pada 61. Karena kita terlalu banyak kalau 897 bait. Mungkin berapa halaman itu? 61 bait saja, 61 syair itu sudah kita bikin bingung. Nah, itu. Nah, jadi begitu ya contoh penggunanya. Ada maksud tersendiri dari tulisan. Nah, gitu. Ada maksud tersendiri dari tulisan tersebut yang seharusnya begini, yang seharusnya itu ditahu oleh khayalak orang, tetapi hanya orang-orang yang berintelektual dan berpengetahuan itu yang tahu tentang maksud dari nadun badal lidin nuha. Bisa dipahami ini? Bisa? Yang di atas bisa? Jadi begitu ya. Jadi orang-orang dahulu itu ahli menulis, ahli syair, ahli bahasa Arab, itu mereka menyembunyikan sesuatu di balik tulisan mereka. Ternyata musonif itu tidak mau menyebutkan secara langsung bahwa sebenarnya beliau ingin menulis 897 bait, tetapi beliau menyembunyikannya dengan menggunakan hisab al-jumal. Beliau tidak langsung menyebutkan la uridu an aktub mada sab'ah wa tis'ina ba'da thamani mi'ah. La uridu an aktub. Saya tidak mau menulis 897 bait. Nah, tidak langsung begitu beliau sebutkan, tetapi beliau menyembunyikan di balik kalimat tersendiri. Itu. Insya Allah pekan depan kita akan melanjutkan tentang macam-macam tahun. Watak di situ watang kosimu. Watang kosimu sanatu bi'tibari ada di ayami ismail. Dan tahun itu terbagi berdasarkan jumlah harinya itu menjadi dua macam tahun. Itu. Allah alam bisawab. Ini karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin mazira ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'alimna, Allahumma anfa'na bima sami'na ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallah bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.